seorang bapak yang di dalam Tuhan kita punya hanya satu, kekasih hati, kakak atau adik dan sebagainya. Nyata kematian itu memisahkan kita dengan kekasih hati. Kita tidak lagi bisa berbicara, bergurau, bercakap-cakap dengan almarhum. Kita tidak lagi bisa mendengarkannya. Dan nanti ketika peti tertutup, keterpisahan itu akan lebih terasa. Jadi rasa kehilangan dan keterpisahan itu tidak boleh dan tidak bisa disangkali. Namun toh kita harus berjalan lebih lanjut di dalam perjalanan kita masing-masing sampai tiba saat kita. Namun dalam diri Kristus, kita yang percaya diajarkan beberapa hal yang unik yang bisa menjadi bekal. Pertama, jelas tadi dikatakan dalam firman Tuhan, kematian bukanlah akhir segala-galanya. Walaupun buat kita yang masih hidup, itu perjalanan menuju akhir, seakan-akan demikian. Kematian adalah bagaikan satu pintu atau gerbang kita memasuki hal yang berbeda sama sekali. Selain itu, kematian adalah bukan keterpisahan yang begitu berkuasa, karena kelak kita yakin akan digantikan dengan momen perjumpaan kembali, pertemuan kembali. Memang sedih, kehilangan, memang sedih untuk keterpisahan. Tapi Alkitab mengatakan akan ada saat yang kita dipersatukan kembali. Itu yang kita lihat. Tapi kemudian bagi kita yang masih tinggal, barangkali adalah satu hal kenyataan. Waktu terus berjalan dan kehidupannya dimulai dengan saat kita makin sadar 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai 80 tahun bahkan. Seakan begitu singkatnya. Dan di dalam singkatnya masa itu kita seakan-akan berada di perjalanan yang membutuhkan tempat kita berteduh. Kita membangun tenda kita masing-masing. Kita punya kemah masing-masing, melindungi kita dari angin, dari hujan, dan sebagainya. Tapi ternyatanya kematian mengajarkan pada kita semua yang kita anggap paling penting dan kita bangun, kita pelihara akan lenyap. Tapi setelah itu justru bukan sesuatu kemah yang terbatas, yang sementara, itu kita masing-masing, termasuk Bapak Leopold Tabarat, sudah Tuhan sediakan sebuah rumah yang indah. Di tempat ada keabadian. Itu yang kedua yang kita lihat di tempat ini. Jadi memang ini semua sementara. Hal lain yang kita pertimbangkan dan kita renungkan, setiap kematian membuat kita makin menyadari dalam kehilangan dan rasa terpisah pun kita tidak boleh menganggap itu, merenungkan itu dengan begitu mudah dan melupakan. Karena itu harus sesuatu yang harus kita perlu kita lengkuh, kita gumuli. Dan momen-momen indah sudah berlalu, momen-momen kebersamaan berlalu, tapi di dalam memori kita masih bisa kita pelihara. Tapi yang menarik adalah kehilangan dan keterpisahan menyadarkan kita semua yang kita miliki, termasuk orang tua, adik, kakak, anak, pasangan, itu hanya titipan dari Tuhan. Dan ada waktunya bisa diangkat. Sekali lagi, ini juga momen buat kita yang paling penting. Dia yang telah menjaga, memelihara, memimpin, menyatukan kita.
Dia yang saat ini berada di tengah kita, mengerti perasaan kita masing-masing. Dia juga Allah yang besok akan menemani, memegang tangan kita. Kita tidak pernah sendiri walaupun di tengah kehidupan. Jadi bagi Nona, yang kedua, keluarga besar, saat-saat seperti ini membuat kita makin menyadari ada Tuhan yang memegang tangan kita. Bagaimana dengan almarhum? Dia sudah dipeluk Tuhan di dalam saat yang kita tidak terbayangkan, yang mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa kita berikan. Tapi akan tertutup kekasih hati kita, rekan, kerabat, ayah, dan suami jadi terpisah. Tapi Tuhan akan menopang kita, melangkah, maju kembali, selangkah demi selangkah, sampai pada waktunya kita memasuki gerbang menuju keabadian. Dan di sana kita semakin merasakan keindahan kedekatan dengan Tuhan. Pada waktunya akan ada perjumpaan kita kembali. Kita dipersatukan menuju masa seperti itu. Biarlah setiap hari kita pegang tangan Tuhan lebih erat. Sekali lagi, kedukaan bukan untuk dilupakan, tapi kedukaan membuat kita lebih menyadari makna hidup dan kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Pokja Berdua.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyiapkan diri memasuki doa syafaat. Bapak, terima kasih untuk firman, untuk kebersamaan, untuk kepastian bahwa Engkau memegang tangan kami. Saat ini secara khusus untuk setiap anggota keluarga, semua yang mengasihi anak Tuhan yang telah Tuhan panggil kembali, biarlah kami dikuatkan, dihiburkan, bisa memaknai perjalanan hidup kami sendiri. Dan tolong Tuhan, ketika kami akan melakukan penutupan peti yang memberangkatkan ke tempat pemakaman, hantar kami di sini dan tolong kami dalam saat-saat terakhir di sana. Dan ketika kami kembali kepada hidup sehari-hari, biarlah di tengah kehilangan kami tetap bisa bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau Allah kami yang berkuasa atas kehidupan bahkan kematian. Kami mohon karena Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyiapkan diri untuk melakukan penuangan minyak dan peti jenazah sambil kita menyanyikan RKP 128 ayat 1, 3, dan 4 berserah kepada Allah.
Kita akan segera melakukan masih ada ya. jenazah sambil kita mengangkat pujian dari Kidung Tema 332 ayat 1 dan 2, kekuatan serta perhiburan. Pada Bapak yang bertugas berarti karena kami tahu bila kemah tempat kediaman kita di dunia ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kita akan melanjutkan ibadah di tempat